Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Arba'in Al-Hadis As-Siddiqiyah. Lanjutan bacaan kitab 40 hadis. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulmihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Ibni Abbas, semoga meridhai oleh Allah untuk keduanya, Abdullah dan Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini berarti putranya Abbas, ya kan? Abdullah bin Abbas. Qala Hammad bin Zaid, berkatalah oleh Hammad bin Zaid. Apa kata beliau? Wala a'lamuhu illa qad rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak aku mengetahui akannya hadis kecuali, atau tidak aku ketahui akannya Ibnu Abbas kecuali sungguh telah merafa' ianya Ibnu Abbas akannya hadis ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Hammad ini, hadis Ibnu Abbas ini artinya hadis marfu'. Ibnu Abbas mendengar dari Nabi. Qala berkata ianya Ibnu Abbas, Ural Islami wa qawaidud dini salasatun. Bermula tali-tali Islam. Jadi urah ini jamak dari urwah. Urwatul wusqa, tali yang kuat. Urwatul wusqa lam fisama laha. Mufradnya urwah, jamaknya urah. Bermula tali-tali Islam. Wa qawaidud din, dan bermula pondasi-pondasi Islam itu ada 3. Ada 3 pondasi Islam. Alaihinna ussisal Islamu, yang di atasnya 3 ussisa, dibangun akan Islam. Jadi ada 3 pokok Islam menjadi fondasi. Nanti barang siapa yang tidak melaksanakan salah satu dari 3, berarti dia nggak punya keislaman. Bangunan keislamannya runtuh, hancur, nggak ada fondasinya. Nah, makanya ini penting. Yang mana 3 itu? Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan ia akan satu darinya 3, maka bermula dia biha dengan sebabnya 1, kafirun jadi kafir, halalud dam, halal darah. Nah ini ada 3 pondasi agama, di mana di atas 3 ini agama Islam dibangun. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari 3 perkara ini jadi kafir, halal darahnya. Nah, ngeri kita ini. Mana 3 itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, bersyahadah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya ini satu paket. Yang pertama syahadah, ini orang yang tidak bersyahadah kafir. Kemudian wassalatul maktubatu, yang kedua salat maktubah. Salat yang difardukan, salat wajib kan? Ya. Jadi orang yang meninggalkan salat wajib nanti kan, walaupun ada apa namanya? Ada tafsir lagi, ada yang menyebabkan jadi kafir, ada yang tidak. Tentunya ini bicara secara umum. Hal pokok pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat fardu, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahu Abu Ya'la bisnadin hasanin, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Ya'la dengan isnad yang hasan. Jadi hadis hasan. Pertanyaan, kenapa dalam hadis ini pokok Islam cuma 3? Syahadat, puasa, dan sholat. Haji dan zakat kemana? Nah, beliau akan menjelaskan. Kita lanjutkan. 1, tadi ada 1 poinnya di sini. Mana tadi? Nah, tadi ada 3 perkara kan? Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ada tambahan. Nah, bersyahadah, kalimat tauhid, syahadah tauhid dan syahadah rasul. Nah, ini. Kama sabata fil ahadisil ukhra, sebagaimana yang sebut ia, kama sabata sebagaimana yang sebut ia dalam hadis-hadis yang lain. Artinya harus ada 2 syahadah kan? 1 paket. Kemudian
Walam yadhkuriz zakata wal hajja ma'a annahuma min arkanil islamil khamsi. Dan tidak menyebut ianya Nabi akan zakat. Ini kembali kepada Nabi ya. Kalau kita baca ma'ruf, kalau majhul dan tidak disebutkan akan zakat dan haji. Ma'a annahuma, bersama keduanya zakat dan haji dari rukun-rukun Islam yang 5 juga. Kenapa dalam hadis itu enggak ada zakat dan haji? Ini jawabannya. Ya. Li'annal qasda bihadzal hadis, karena sesungguhnya maksud dengan ini hadis itu bayanul arkanilati. Itu menjelaskan rukun-rukun, rukun allati tajibu, yang wajib ianya rukun ala kulli wahidin kepada setiap orang. Ya. Jadi tujuan hadis ini menjelaskan rukun-rukun pokok yang wajib dilaksanakan semua orang, nggak ada kecuali. Karena kalau zakat kan hanya wajib dilakukan oleh yang punya harta, dan tidak semua orang punya harta. Kemudian haji juga cuma dilakukan oleh orang yang punya bekal. Karena yang punya bekal juga tidak semuanya. Nah, adapun 3 rukun yang disebut ini secara umum ini berlaku kepada semua orang. Walaupun ada pengecualian kayak puasa orang sakit misalkan, ya, itu beda lagi. Nah itu. Karena tujuan dengan ini hadis menjelaskan rukun-rukun yang rukun itu wajib dilakukan oleh semua orang. La farqa fiha, yang tidak ada beda padanya rukun. Baina ghaniyin, antara orang kaya, wa fakirin, dan orang fakir. Wala bainama malikin wa hakirin, dan tidak ada beda antara orang kaya dan orang hina. Artinya kalimat syahadat, sholat, puasa, orang kaya wajib, orang miskin wajib, raja wajib, rakyat juga wajib. Adapun orang sakit itu beda nanti. Wala yu'azzaru ahadun fi tarkiha, dan tidak diozorkan akan seorang pun dalam meninggalkannya 3 rukun di atas. Wahya, dan dianya tarkiha, kembali ke rukun. Dan tidak diozorkan akan seorang pun dalam meninggalkan rukun-rukun ini. Wahya, dan dianya rukun itu hadhihi salasa. Dan dianya rukun yang nggak boleh ditinggalkan oleh siapapun itu ini 3. Yaitu asyhadatu wassalatu wassaumu. Syahadah, salat, dan puasa. Amma zakatu wal hajju fala yajibani illa 'alal ghani. Adapun zakat dan haji, niscaya maka tidak wajiblah keduanya kecuali kepada orang kaya saja. Orang kaya wajib zakat, yang punya harta. Yang wajib haji juga orang kaya, yang punya bekal, punya ongkos. Faliza lam yuzkara fi hadzal hadis. Karena ini tidak disebutkan akan keduanya haji dan zakat dalam ini hadis. Nah itu. Wa urah jamak urwah, bermula urwah itu jamak dari urwah. Nah, seperti tadi kan. Urwah jamak, mufradnya urwah. Wahya allati yushaddu biha baina tarafai saubi. Dan dianya urwah itu allati, yang diikat dengannya allati antara 2 tepi baju. Pengikat ya, pengikat. Baik mengikat baju atau bukan, tapi di sini urwah itu tali yang digunakan untuk mengikat 2 ujung baju. Wa hukmu tariki sholati awi shaumi al-qatlu haddan. Bermula hukum orang yang meninggalkan sholat atau orang yang meninggalkan puasa itu dibunuh haddan, sebagai had. Dibunuh sebagai hukuman. Tentunya ada tafsil di sini kan, ada uraian detail. Dia meninggalkan sholat karena apa? Karena nggak percaya wajib, atau karena malas, atau karena apa? Itu ada detailnya. Wa fil mas'alati tafsilatun tutlabu min kutubil fiqhi. Dan dalam ini masalah meninggalkan sholat dan puasa itu tafsilatun. Ada uraian-uraian tutlabu yang dicari akan dianya uraian min kutubil fiqhi, dari kitab fikih. Jadi sini yang penting, tujuan beliau ada 3 hal pokok yang masyarakat kadang suka menyepelekannya. Suka main-main, khususnya tentang sholat dan puasa kan. Artinya ini membahayakan. Nah, ini bisa menyebabkan seseorang jadi kafir murtad kalau main-main dengan sholat, puasa, apalagi dengan syahadah. Nah, itu tujuan dari beliau membawakan hadis ini sebagaimana beliau mengatakannya dalam mukaddimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya.